Halo pemirsa, senang sekali saya Tasya Felder bisa hadir kembali menjumpai Anda di Bincang Virtual dan tema kita kali ini adalah mengenai ketahanan pangan. Pemirsa, ketahanan pangan merupakan isu yang saat ini menjadi sorotan karena tentunya di tengah pandemi COVID-19, setiap negara akan memprioritaskan ketersediaan pangan di negaranya masing-masing dan tentunya hal ini bisa berdampak terhadap kelangkaan stok di pasar internasional. Tentunya setiap negara juga harus memiliki ketahanan pangan yang kuat untuk menghadapi pandemi ini. Namun baru-baru ini pemerintah baru saja mengumumkan terdapat 7 provinsi di Indonesia yang mengalami defisit pangan. Selain itu juga Kementerian Pertanian juga mengumumkan atau menyatakan bahwa pemerintah memangkas anggaran untuk tahun ini sebanyak 7 triliun rupiah menjadi 14 triliun rupiah dari 21 triliun rupiah. Nah, bagaimana selanjutnya langkah-langkah pemerintah untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini di tengah juga krisis ekonomi, kemudian juga bagaimana distribusi pangan yang seharusnya bisa memperkuat negara ini dan juga tentunya anggaran pemangkasan anggaran ini tentunya juga disayangkan oleh banyak pihak karena bisa mengakibatkan atau bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Nah, nanti kita akan membahas hal ini lebih dalam dengan narasumber kita. Namun sebelumnya saya akan ajak Anda untuk menyimak tayangan yang berikut ini. Menyadari pentingnya pencapaian ketahanan pangan sebagai pilar bagi pembangunan sektor-sektor lainnya, kebijakan pemerintah secara sektoral dalam ketahanan pangan sampai saat ini tidak dapat dilepas dari kebijakan perberasan. Pemetaan stok beras di seluruh Indonesia hingga penyaluran stok cadangan beras pemerintah atau CBP yang didistribusikan melalui program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga atau KPSH. Kebutuhan pokok masyarakat di tengah pembatasan yang makin ketat serupa lockdown memerlukan langkah lebih kreatif dari pemerintah, terutama terkait distribusi agar tidak terjadi defisit selama pandemi berlangsung. Dengan demikian, kelangkaan bahan pokok bisa dihindari dan tidak terjadi kenaikan harga secara berlebihan. Dan alangkah lebih baiknya jika pemerintah bisa memetakan secara tepat di mana saja kebutuhan bahan pokok bisa turun langsung ke masyarakat. Lalu bagaimanakah tindakan nyata yang akan dilakukan pemerintah bersama stakeholder terkait dalam rangka menanggulangi krisis pangan selama pandemi? Kita akan kupas lebih dalam Bincang Virtual. Ya, dan sudah bersama saya pada malam hari ini ada Bapak Tri Wahyudi Saleh, Direktur Operasional Pelayanan Publik dari Bulog, dan juga ada Mas Dwi Andreas, pengamat pertanian, serta juga narasumber saya pada malam hari ini ada Mas Edward Siwardi, staf sus Wakil Menteri Perdagangan. Selamat malam Bapak-bapak, selamat malam Pak Tri. Selamat malam Mbak Tasya. Ya, selamat malam Mas Edward dan selamat malam Pak Dwi. Malam Mbak, malam. Iya, saya juga seperti biasa akan ditemani juga oleh anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PDI Perjuangan, Sondang Tiar Deborah Tampu Bolon yang akan nanti bergabung juga bersama kita. Namun sebelumnya saya akan ke Pak Dwi Andreas dulu. Pak Dwi Andreas, melihat dari situasi saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini, bagaimana ketahanan pangan dalam negeri saat ini, Pak? Ya, kalau ketahanan dalam negeri ini memang untuk beberapa produk ini perlu kita waspadai, kan. Misalnya beras ya, beras ini stok beras per Juni tahun ini akan menurun kira-kira 2,5 juta ton dibanding tahun lalu. Kalau stok per tahun lalu itu ada sekitar 9,27 juta ton untuk bulan Juni tahun 2019 yang lalu. Kalau untuk bulan Juni tahun ini saya perkirakan menurun menjadi 6,77 juta ton. 6,7 juta ton itu terdiri dari apa? Itu dari limpahan sisa panen dari Januari ke Juni itu sebesar
2,31 juta ton. Lalu stoknya Pak Tri itu ada sekitar 1,4 saat ini, plus stok awal tahun. Stok awal tahun itu sekitar 3,06 juta ton. Nah, stok awal tahun menurun, stok yang dipegang oleh Bulog menurun, produksi menurun. Jadi untuk itu stok kita per bulan Juni nanti itu tinggal 6,7 juta ton atau 6,8 lah. Langsung ke Pak Tri, bagaimana menyikapi hal ini Pak Tri? Semua menurun nih katanya. Ya, terima kasih Mbak Tasya. Selamat malam Prof. Andreas. Selamat malam Mas. Yang disampaikan Prof. Andreas tadi itu analisa beliau, dan beliau ini guru kami juga. Kalau kami coba menayangkan data BPS data BPS, karena kami yang pakai data BPS, proyeksi Pak, proyeksi dari BPS ini kondisinya April itu kurang lebih hampir 9,8 juta gabah kering giling atau GKG. Kemudian Mei itu sekitar 6 juta. Kemudian itu tadi sampaikan sekitar bulan Juni akan ada penurunan. Ini proyeksi dari BPS. Yang kami pakai adalah data-data seperti ini. Artinya karena Bulog adalah di tengah sebagai operator, kami juga akan memprediksi kondisi-kondisi seperti ini. Jadi panen juga mundur, panen yang awalnya bulan Maret karena ada mundur tanamnya sehingga mundur. Ini April, Mei, Juni. Diperkirakan bulan April, Mei, Juni kami harus bisa menyerap kurang lebih hampir 600.000 ton. Tadi disampaikan Prof. Andreas, stok kami saat ini betul 1,4 juta ton yang ada di Bulog. Jadi mudah-mudahan April, Mei, April sudah lewat, kami juga sedikit dapatnya. Kemudian Mei kami targetkan kurang lebih 300.000 ton setara beras. Kemudian Juni juga sekitar 300.000 ton setara beras, sehingga Mei, Juni kami harus mendapatkan kurang lebih hampir 600.000 ton. Sehingga stok kami bisa menambah. Nah, antisipasi ini yang perlu kami sampaikan juga, bahwa ini ada beberapa daerah yang memang cukup bagus, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan. Mudah-mudahan produktivitasnya baik, tidak ada serangan hama, penyakit dan lain-lainnya, sehingga proyeksi ini bisa kita ambil. Nah, terkait dengan defisit pangan, 7 provinsi ini adalah hampir semua daerah yang non-produsen. Artinya tidak ada produksi di situ, sehingga stok langsung dikurangi konsumsi, pasti defisit. Yang menjadi persoalan bahwa infrastruktur Bulog ada di seluruh wilayah Indonesia. Di semua kabupaten kota kami ada gudang, bahkan ada yang sampai ke tingkat kecamatan. Intinya dari 7 provinsi ini dalam hitungan tidak lebih dari 1 minggu itu langsung kami isi, dan memang sebenarnya sudah dalam posisi terisi. Jadi kalau kita lihat yang merah itu adalah yang disampaikan defisit, tapi yang biru itu adalah stok Bulog di wilayah itu. Oke, baik, saya ke Mas Edward ini. Jadi sebelumnya terjadi defisit pangan, ini masalahnya ada di mana? Ini apakah ada di distribusinya atau bagaimana nih Mas Edward? Analisa kami adalah yang terjadi ini prosesnya agak rumit dan multidimensi. Kita bicara multidimensi kenapa? Karena kita ini berkan dengan negara-negara eksportir. Misalnya kita bicara beras itu dari Vietnam atau beras dari Thailand. Nah, ketika mereka mengalami pandemi, otomatis yang terjadi hampir sama dengan yang kita alamin sekarang. Mereka melakukan semi-lockdown, pengetatan, segala macam. Lalu juga ada kebijakan dari jasa transportasi, terutama kapal-kapal pembawa, di mana mereka harus ekstra hati-hati. Nah, itu semua berakibat seperti domino. Yang terjadi adalah keterlambatan dalam distribusi pangan. Itu kalau dari analisa kami di Kementerian Perdagangan. Tapi kalau kita bicara data yang ada, sebenarnya yang sudah dilakukan sampai hari ini adalah kita sudah mengeluarkan beberapa aturan relaksasi yang menurut kami itu luar biasa, yang dikerjakan Pak Agus di Kementerian itu luar biasa. Jadi kami cukup tanggap dalam artian kita membuka jalur-jalur yang baru, di mana kita tahu kalau misalnya suplai dari Vietnam terganggu, kami mencoba masuk lewat India sebagai penghasil beras juga gitu loh. Itu upaya-upaya yang kami lakukan sih Mbak Tasya gitu. Oke, memang baik. tidak mudah karena memang ini sesuatu yang baru, kita semua dalam proses belajar. Moga-mogaan yang tadi Mas Tri bilang kondisinya bisa dikendalikan, karena kita butuh bantuan dari Bulog juga untuk menstabilkan ini semua.
Oke, apalagi ini di tengah pandemi dan juga kita akan menghadapi Lebaran, kemudian juga sudah kita memasuki musim kemarau. Ini tentunya PR-nya banyak sekali. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini, namun sebelumnya kita harus jeda sejenak, Bapak-bapak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Bincang Virtual. Kami akan kembali sesaat lagi.